Begini aja ya, nggak usah pakai, eh, nggak usah pakai apa, nggak usah pakai headset ya. Suaranya kedengeran kan? Kedengeran kan? Iya. Selamat pagi, Dave Iwet siaran pagi. Kali ini kami menyapa. Saya dari Bali, Iwet sudah di Jakarta, ya. Iya, nggak ada notifikasi live-nya. Lupa bikin. Gimana kabar teman-temannya hari Senin ini? Yes, nggak terasa sudah hari Senin ya. Saya baru menyeduh kopi saya. Yes, iya betul. Aduh kak, gak bahas berlian segede gaban Prince Brunei. Kamu tahu aja deh, kalau perhatian saya dan teman-teman saya membahas mengenai penampilan Prince berliannya segede emaknya jagung. Bajunya sih biasa aja, nggak ada sparkle apa-apa, tetapi berliannya dong beb. Masih berlian. Dayang Sumbi. Bahas dong berliannya Princess. Ya udah deh, gue bahas. Itu sih nggak mungkin banget nggak sih nggak dibahas, say. Dia dia tuh bukan princess ya, Dayang panggilnya ya. Perhatiin nggak? Nggak tahu gue. Kan ada tuh Panggilnya apa? di Dayang. Panggilnya Dayang. Heeh. Dayang Anissa panggilannya. Ininya gelarnya. Oh, Dayang Anissa. Dayang Anissa. Karena Bagus Prince, loh. karena Prince Maten itu adalah anak kedua ya. Iya. Dia bukan putra mahkota, Cenah. Oh, bukan putra mahkota, iya bener. Duh, oke. Gimana kabarnya? Semua sehat-sehat ya? Yang ada di Jakarta, yang ada di Bali, dimanapun di belahan Indonesia teman-teman. Matur suksme, selamat pagi. Selamat datang di Dave Iwet siaran pagi. Kenapa lu pegang-pegang dada? Basah lihat nggak? Iya. Hari ini yoga bersama yoga dipelintir gua. Oh Stretch. gitu. Iya, dia bilang hari ini kita stretch ya mas. Oke, stretch. Abis gue diputer, wah, wah gitu. Oh, oh. Belum pada Lu bilang bangun dong. nih warga di Bali. Belum dong, Nek. Ya pertama udah pasti gue lah, say. Oh my God. I just need to address this ya. This is what we call the power of prayers, ya. Kak Dev, kameranya terlalu ke bawah. Iya, soalnya kacamataku tuh bisa bacanya di bawah. Jadi aku taruhnya di bawah, nggak apa-apa ya. Lo Kalau ini di kamar ya lo ya? di kamar, karena gue Oh, lo takut di luar berisik. ganggu. Iya benar. No, wait. I just want to address this. This is what I call the power of prayers. Ada komentar dari Aphrodite on me. Kak Dave, Desember lalu aku minta doain kakak hamil. Alhamdulillah sekarang hamil. We are so happy for you. Beyond happy. Nih, Beautiful. doain gue dong. Lu Ya, kayaknya kalau doa diijabah deh. ini mah bukan perkara gue yang ngedoain, tapi Aphrodite juga berdoa. Kita berdoa bersama-sama ini. Kan berdoa bersama dan kalau percaya jadi iman. Iya benar juga. Congratulations. Apa kamu mau hamil Aphrodite. juga? Enggak. Pengen punya jodoh aja. Pengen punya teman gitu. By the way, selamat pagi tukang jualan. Dia taruh di kolom komen. Setelah kemarin gabung liburan sama geng BB Cream setengah resep,
Apakah Mas Iwet berkeinginan buat bergabung? Tapi lucu loh. Kayaknya Yang kurang, BB kurang cream tajir itu. ya. Kurang Eh? tajir ya yang BB cream untuk lu ya, Say. Tapi hiburan, Bo. Gang BB Cream itu menurut gue hiburan. Gue terhibur sekali loh. Kemarin gue ngeliatin storynya anak-anak kan ya. Terus udah gitu kayaknya yang ngepost tuh baru cuman Didi doang yang kalian main kartu. Terus gue gini, kok nggak pada pergi gitu gue bilang. Pada makan apa malam ini? Terus gue bilang, rindu deh ingin ada di situ ketawa-tawa gitu. Nyesel pulang. Tapi kan ya gimana ya namanya kerja kan ya, Bo. Harus pulang gitu. Makanya gue tuh memang 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 gue tuh selalu pengen kan punya kesempatan untuk liburan bersama teman-teman gue. Siapa tuh masuk sayang? Dorong. Pengen jalan-jalan liburan ke Bali nggak ngapa-ngapain gitu. Nah, akhirnya terwujud dan tercapai gitu. Karena buat gue, it's very recharging, to be able to spend time with your friends. Hi, good morning. Mau di sini? Sini aja. Sini aja. Gue siaran lo samping gue. Siapa sih? Bobo. Hi birthday boy, happy birthday. I text you. I replied to you already. Really? I haven't read it. I just finished yoga. So that's good. All right. How do you feel? New age? Old. Old? No, you're not old. I am old. Dave is old. Yeah, you guys are old. He's a baby. He's a baby. My baby. Sebel banget. Kok dia udah bangun sih, Bo? Tumben banget. Mungkin kan dia yang paling sensitif. Gue kan tadi pagi udah keluar kletek. Pasti dia udah denger gue keluar mandi. Oh iya benar. Keluar jalan terus mandi. Kan dia pasti udah denger, oh gue udah bangun. Iya. Tapi pagi hari ini sebenarnya ada satu hal yang sudah ditungguin sama teman-teman juga untuk kita cerita. Good morning, Hetty Rukmana Kelly, New York hadir pagi hari ini. Hi New York, good evening to you. Cie, pakai bahasa Inggris, ya kan? Ini kita kemarin tuh cerita sedikit ya teman-teman ya. Kita kan setelah Jumat kita bilang kita mau ke Bali. Gua crash in di villanya Dave dan teman-teman. Jadi Dave tuh juga pergi ke Bali bersama dengan geng BB Cream untuk ulang tahunnya Didi, gitu kan. Terus kemudian gue bilang mau nginep deket ke tempat event apa enggak? Terus Dave bilang udah nginep sini aja. Akhirnya gue crash in lah di sana. And it was fun, absolutely a fun trip. Gue nggak tahu ya, Bo, yang bikin fun itu tinggal bersama kalian apakah companionship-nya? I mean the feeling that you are waking up in the morning and ada orang di sekeliling lo. You understand what I mean? You understand? Ngomongnya jangan cuma tutup mulut doang. Ini tuh ini untuk orang, mungkin teman-teman yang punya pasangan ya, sudah menikah, punya suami, punya istri, kalian akan mencemooh dan nggak bisa relate dengan perasaan kami ya. Iwet sama saya itu kan tinggal sendiri, walaupun kami punya keluarga. Tapi di kota besar kita tinggal terpisah. Jadi kita tuh sudah berpuluh tahun tinggal sendiri. Rasanya tuh beda ya, Wet, ketika bangun ada orang, terus you shared a safe space with somebody. Iya, itu rasanya tuh seneng tau nggak lo? Terus bangun satu keluar dari kamar, good morning, mukanya ada yang rambutnya udah aut-autan gitu ya. Ada satu yang laporan, aduh ngilu-ngilu nih badan gue. Ada yang lagi udah dodol gitu. Tapi gue kayak, ada energi nih yang nyampe ke gue, enak deh. Iya. Ya? Mungkin lu bayangkan aja, itu rasanya nanti kalau kita tinggal di panti jompo, Beb. Oh gitu kali ya, bener. Lu Iya, punya iya. kamar lu sendiri, kita satu Iya. rumah, tapi teman-teman lo ada di meja makan, ada di sofa gitu. Nanti kita tinggal di panti jompo gitu ya.
Iya, benar, 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 benar. Ini ada Desi nih yang waktu itu ketemu sama Bobo sama Didi di apotik UGD. Ah, di UGD. Kamu tenaga kesehatan ya? Iya, iya bener loh, bener. Terus udah gitu, apa namanya? Iya, terus terus udah gitu, ya we went to eventnya TikTok Live Festival, ya awarding nightnya TikTok Live Festival. It was a beautiful night. Bali udaranya juga lagi enak banget loh kalau mau ke Bali sekarang ini. Gue kemarin ke airport cuma 30 menit, Bo. Oh, deket ya? Nggak dekat. Itu sebenarnya agak jauh dan macet biasanya. Tapi kemarin lancar sekali. Hmm. Lancar banget, jadi udara lagi enak, jalanan lagi bersahabat. Orang-orang udah pada balik semua kan dari liburannya kan. Terus waktu kita nyari kopi itu enak banget ya pagi-pagi ya. Seminyak masih sepi. Ih, seneng banget loh gue. Iya, memang Bali lagi agak sepi. You know what? Ini mungkin yang disebut sebagai euforia liburan ya. Ya kali ya. Iya, iya, iya. Itu mungkin sebabnya kenapa liburan itu perlu minimal setahun sekali. Walaupun I know holiday can be very luxurious gitu ya. Makanya disiapkan waktu dan uangnya untuk liburan because we need it. Keluar dari rutinitas, dari kehektikan, keluar dari kungkungan dinding yang sama gitu, melihat sisi langit yang berbeda, ya nggak sih? Benar, benar, benar banget, benar banget. Terus kemarin tuh apa namanya? Menurut gue itu very good choice untuk akhirnya tidak tinggal di hotel dan memilih untuk tinggal di villa. Kenapa? Karena satu, it's a private, ya kan? You share with your friends gitu. Yang kedua, enak aja kemarin energinya juga teman-teman lu tuh menyenangkan ya, Bo. Nggak yang keburu-buru pergi sini pergi sana. I think the essence of holiday is doing nothing, Yes. right? Hmm. Ya, Mungkin kita udah nggak di umur pengen kemana. Kalaupun memang mau pergi itu sehari satu tempat aja gitu ya. Dan nggak terlalu, aduh berapa titik pengen foto di tempat kuliner 3 4. Makan siang di breakfast di mana, makan siang di mana, ngopi di mana, makan malam di mana, jalan-jalan di mana. Bo, oh, cuman abis di jalan tahu nggak lo? oh. Makanya makanya kemarin kan gue udah posting tuh serunya liburan ya. Kegiatannya ngapain? Ya udah mager aja. Mager is good, you know. Mager is life. Yes. Nih, ada 3 teman kita yang sedang menyaksikan duet siaran pagi hari ini yang request bertanya mengenai time management. Hmm. Tadi komentarnya kok kayaknya Iwet sama Dave produktif banget. Terus nanyanya gimana sih sebetulnya time management kalian berdua. Bolehlah kalau begitu di Senin manis ini gitu ya. Kita membahas mengenai time management sehingga teman-teman menjadi lebih produktif di tahun 2024. Ya, mungkin Iwet duluan. Kayak apa sih cara lo membagi waktu? Just to clarify, kenapa di bawah banget? Kacamata aku tuh cuman di bawah yang baca. Jadi gue kalau mau baca komentar teman-teman harus lewat yang bawah. Kalau gue gini tuh burem yang, maaf ya kalau nggak enak. Aku tahu semua ingin melihat ketampanan Sulawesi Utara ini yang membuncah-buncah kebanggaan Laut Bunaken akan ingin kalian saksikan, ya kan? Pesona Rona Cakalang Fufu. Tapi nyak bisa lihat kok torang kalau begini ya. Dapat goyang-goyang tuh tulisan. Baru jelas kalau dia begini, Kwa. Paham ngoni? Paham, paham Om Dave. Pesona, pesona Cakalang Fufu tuh agak demek ya. Gue udah feeling nih, aduh ini gue harus bawa kacamata plus doang ya. Tapi lebay banget, masa gue ke Bali gue bawa kacamata sampai 3. Kacamata progresif, kacamata hitam yang ada progresifnya, sama kacamata plus 4 dong. Kan gue kayak pedagang kacamata, say. Jatuhnya kayak Paman Dolit mau show ya. Bukan lagi, say. Oke, time management. Time management tuh gimana ya definisinya ya? Rutinitas atau bagaimana gue tetap produktif tapi juga tetap bisa bersenang-senang? Mungkin itu kali ya. Ya mungkin in short adalah how do you divide your time aja dalam Ah, keseharian, dalam 24 jam mungkin yang paling dekat.
Oh, gini. Kalau kalau gue tuh sebenarnya udah jelas kan yang pagi itu tuh memang udah nggak bisa diutak-atik tuh. Yang gue bangun, terus gue doa, terus gue olahraga segala macem gitu ya. Sampai jam 7 sampai jam 8. Cuma Dave kemarin lihat tuh, akhirnya hidup gue kayak apa ketika gue lagi liburan pun gitu. Eh eh gue tetap masih ada nyelipin kerja di antara liburan gue kemarin. To be honest. Masih ada gitu kayak gue ngecek kerjaan, ada brief yang harus gue forward, ada brief yang harus gue tulis, terus kemudian gue masih kemarin ada 2 online meeting, tapi gue jedain gitu. Kalau gue tuh selalu nggak pernah yang gue beresin semua jadi satu. Gue yang ya udah, apalagi kalau weekend tuh gue bener ngikutin tim gue aja. Mereka bisanya kapan gue ngikut, karena nggak enak kan, itu waktu mereka. Jadi gue seperti itu orangnya. Jadi memang ya kalau gue mau main ya gue main. Kalau enggak, kalau misalnya gue mesti kerja ya gue kerja. Tapi yang jelas gue selalu memang ketika sedang main gue fokuskan untuk main. Mm-mm. Istirahat gue istirahat gitu. Itu sih. Oke. Kayak apa kalau lo? Mungkin kalau gue betul apa komentar teman-teman tadi ada yang bilang mungkin menetapkan prioritas. Yes. Kalau aku tuh tiap hari ya bekerja atau tidak, ada kegiatan atau tidak, pasti malam sebelumnya gue itu udah menentukan prioritas yang 3 hal yang akan gue prioritaskan gue kerjakan besok. 3 aja, peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3. Misal gitu ya. Hari Senin, ini ya, hari Senin ini di Bali. Peringkat 1, gue harus siaran jam 8 sampai jam 9. Peringkat 2 adalah pergi merayakan ulang tahun Didi. Peringkat 3, nanti malam mungkin akan pergi sama Babah. Udah, sisanya everything ya mengisi kegiatan hari aja. Nah, tapi satu juga yang gue selalu bilang ke teman-teman deket gue gitu ya, how do you manage your time gitu? Kok kayaknya you do so many things in one day, in 24 hour you do a lot. Gue itu selalu memberikan alokasi waktu yang tepat. Misalnya, aduh pengen main TikTok, pengen browsing. Gue akan lihat, oh jam 7 sampai jam 8 aja kali ya. Jadi gue browsing tuh, browsing TikTok, komentar, like, send video yang gue suka. Ntar gue lihat jam 7.45, oh 5 menit lagi udahan ya. Gitu. Jam 8. Terus gue mau ngapain lagi ya? Oh olahraga deh gitu. Berapa jam? Oh 2 jam deh gitu. Gitu. Jadi gue gak pernah tuh idle. Gak ngapa-ngapain gitu. Walaupun misalnya, gue pengen santai, nggak mau ngapa-ngapain. Gilanya gue akan kasih waktu. Nggak mau ngapa-ngapainnya berapa jam? 4 jam kali ya. Oke, ya udah. Gue leyeh-leyeh di atas tempat tidur gitu. Mau nonton oke, ya udah nonton jam 7 sampai jam 9 aja. Dan betul apa kata teman-teman, saya itu selalu berusaha apabila sedang tidak ada kegiatan, jam 9 malam sudah tidur. On a normal day, sehingga jam 6, setengah 6 pasti badannya sudah terbangun. Mungkin karena terbiasa kali ya Wet ya. Gue kan bertahun-tahun kerja pagi, bangun jam 5. Ya. Baik mesti syuting TV maupun siaran radio. Ya. Jadi emang kayak udah enak aja bangun pagi. Ya, setuju. Ini ada Syalalalala yang bilang gini, apakah jam tidur juga sama setiap harinya? Jadi bangun selalu di jam yang sama. Yes, kita berdua kalau memang tidak ada acara malam, kita tidur di jam yang sama, around 9, 10 gitu ya, nggak lebih dari itu. Kecuali memang ada satu yang memang ya di luar kebiasaan harian deh gitu ya. Bangun di jam yang sama, yes, kita selalu bangun di jam yang sama. 5 pagi. Kalau gue 4.30 sebenarnya. Alarm pertama gue tuh 4.30. Tapi gue baru bener-bener udah up gitu ya. Itu 5 kurang 15 gitu. Terus ada Monik. Monik bilang gini, if working becomes a habit, I think nggak problem ya. Of course, me time harus ada. Bener. Karena kemarin tuh anak-anak, teman-temannya Dave pada nanya, lu tuh emang seneng banget kerja ya? Gue jawab, iya.
Dan gue tidak pernah merasa tersiksa ketika harus buka laptop, atau ketika gue harus buka email, atau ketika gue harus online. Karena ya balik lagi, emang udah habit, sama mungkin ya, satu lagi selain habit adalah mindset gue udah jelas. Ini kalau misalnya nggak gue kerjain, ini akan numpuk. Dan kalau gue nggak kerjain, nggak akan selesai-selesai ini. Mm-mm. Udah, jadi ya udah, gue dengan sukarela gue buka, gue selesaiin gitu. Eh, Terus mana lagi nih ya? Eh, Kuncinya disiplin ya? Iya, bener. Kita harus bilang kali ya Dev ya, kita harus akuin bahwa memang iya, kita adalah orang-orang yang disiplin. Kita benar-benar melakukan rutin, kita melakukan kegiatan-kegiatan berdasarkan jam, semua tuh di minutes by sama kita. Oh my god, kita lupa Apa? unboxing merchandise TikTok Award. Shit. Punya gue udah acak-adul, udah berantakan. Australia. Gini ya guys, kita udah berdua udah niat nih. Begitu datang bikin konten ya, jangan sampai lupa. Oke, bikin konten. Udah atur ini itu. Dikasih merchandise kan ya, merchandise dapat udah di tangan nih. Goodie bag. Goodie bag udah di tangan. Goodie bagnya bagus nih. Kalau anak-anak zaman sekarang bikin unboxingnya. Terus Dave gini, oh gitu Nek. Iya, kita harus bikin nanti. Oke, kita bikinnya berdua ya. Iya, oke. Payungnya udah di mana, topinya udah di mana, tasnya udah di mana. Tapi dikasih ini mic buat live. Bentar ya, gue ambilin. Bentar. Dikasih mikrofon. Coba dikasih lihat sekarang aja apa sih dapatnya? Ada kain Bali gitu. Terus si botak masih punya. Nih, ya. Jadi ini kalau dibuka, jadi ini bener-bener kayak streamer starter pack gitu, guys. Ini ada mikrofon 2. Jadi kalau lu buat interview gitu bisa nih di sini taruh. Ya kan, Dave? Gitu. Terus abis itu ini buat lawan bicaranya. Terus ada ininya buat receivernya. Tuh. Itu mesti taruh di mana, Nek? Di handphone lo dicolok, ceklek gitu, terus nanti dia nyambung ke Bluetooth-nya gitu. Receiver dia namanya. Oh, jadi nggak bisa sambil ngecharge dong ya handphonenya? Nggak bisa, kalau lagi lo pakai nggak bisa sambil ngecharge gitu. Oh, oke. Seru ya. Itu terus ada topi, bentar topinya. Gue belum unpack loh, Bo. Nih, ada kain-kain Bali apalah. Ya. Terus ada topi. Topi ini reversible, lo tau nggak sih? Kekna. Tuh. Gini, bucket hat ala-ala ya kan? Ala-ala puyeng anak zaman sekarang. Nih, kalau mau warna terang bisa. Dah. Gitu guys. Ya kan? Aduh, ya Allah, capek. Ini apa nih? Kain. Oh iya benar. Ada payung. Oh iya payung nih payung. Payungnya itu ditekan kebuka, nutupnya juga otomatis dipencet sendiri ketutup. Ya kayak layaknya payung-payung lain ya kan? Payung yang lain kan nutupnya mesti dilipat sendiri pakai tangan. Oh gitu, ini otomatis. Nah terus ya kemarin saat stream live fest TikTok live fest itu kita tuh yang kita menyadari satu hal, gue sama Iwet sama Melanie sempat foto dan ketemu, terus sempat ngerumpi sebentar gitu ya. Terus Melanie tuh gini, Kak, gue tuh nggak kenal siapa-siapa di sini yang dateng. Ini anak-anak muda semua. Gue merasa tua banget, kata Melanie gitu. Terus gue sama Iwet pas duduk, Bo, aduh, kita tuh berasa om tante di acara keluarga nggak sih? Yang sekitarannya tuh keponakan sama sepupu-sepupu gitu nggak sih? Terus kemarin ada satu creator streamer yang nyamperin Dave, Bang Dave, gitu ya. Yang kayak Princess Leia. Terus Dave, hey, Barijeng gue gini.
Liatin nih. Gue kan hey aja. Kita kan belajar ramah yang ditegur. Coba sekarang latihan gini. Kalau ada orang negor lo, cara paling sopan dan paling 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 nice gitu. Misalnya, Iya masih bener. wet gitu. Hai, gue gitu pasti. Iya. Kenal nggak Iya. kenal, kita tuh harus Heeh. ramah. Nggak boleh, Heeh. apa ya ini? Nggak boleh gitu. Ya, Iya. coba diulang. Masih wet. Hai, apa kabar? Baik. Ih, di acara ini juga, Mas. Iya, kamu kamu lagi live ini. Seru banget sih. Iya. Nah, terus lo harus gimana caranya bisa sampai akhirnya berkenalan? Capek, capek, bentar, bentar, capek. Ketarik, ketarik kelebaran senyumnya. Tapi harusnya, ya, harusnya begitu. Mas Iwet di acara ini juga, iya. Gue langsung memperkenalkan diri. Mas Iwet, kenalan dong. Saya Dave, gitu. Iya, 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 iya. Itu, iya, iya, bener, bener. Itu cara yang paling mudah. Cuma, gue tuh suka deg-degan, Bo. Suka deg-degannya kalau misal tiba-tiba terus gue nanti kayak apa namanya? Apa kabar? Aduh, kita belum pernah ketemu langsung ya. Aku Iwet. Terus gue suka takut gini. Kan kemarin udah ketemu, Mas. Nah, coba kalau awkward situation gitu ya, lo bilang aku Iwet, terus ternyata orang yang bilang kan kemarin udah ketemu. Cara paling polite-nya gimana? Astaga Tuhan, emang keterlaluan banget deh aku nih bener-bener. Kemarin pasti aku riweuh banget sampai nggak konsen deh kemarin. Gitu. Ya. Jangan pernah memojokkan orang. Masa sih nggak kenal aku? Coba tebak, coba tebak. Gitu. Dia paling kesel kalau udah kayak gitu. Kayak kemarin di airport juga gitu, gue lagi nungguin lo kan. Gue ngejogrok, Bo, duduk di atas koper gue, ngok gitu sambil WhatsAppan sama lo kan, ngakok ngakok ngakok, tiba-tiba dia nyamperin. Mas Iwet ya, terus dia ngeliatin dari atas gitu ke bawah. Terus gue gini, iya. Terus dia gini, mau pergi ya Mas? Iya, gue bilang gitu. Sambil gue masih belum bisa mencerna ini siapa. Oke, safe flight ya Mas ya. Iya, kamu juga. Gue gitu udah. Nah, itu actually what happened. Itu kan ada yang nanya, Mas Dave tapi udah kenalan sama Iyas Lawrence kan? Udah. Nah, itu yang terjadi sama gue sama Iyas. Karena default gue tuh gitu, Nek. Kalau ada yang nyamperin gue, kan teman-teman masih inget ya cerita saya dengan penyiar Hard Rock FM, Iyas Lawrence, podcaster terkenal dan juga digital star, ya. Iyas Lawrence, betul? Nah terus Iyas tuh nyamperin gue. Ini recap sedikit, siapa tahu ada yang belum pernah tahu ceritanya. Iyas tuh nyamperin gue di parkiran. Mas Dave, I just want to say bahwa aku suka cara Mas Dave mewawancara orang. Aku tuh suka nonton Brunch with Dave di YouTube, gitu. Terus aku bilang, oh thank you, gue gitu. Karena gue nggak tahu dia siapa, gue pengen tahu dia siapa. Jadi gue nanya, dengan siapa ya ini? Gitu. Terus Terus dia anaknya bilang, keder. iya, aku iya. Oh oke, gue gitu. Jadi kan gue tahu daripada gue so tahu. Oh thank you. Terus gue paling males sweat berbahasa basi busuk panjang. Kerja di sini juga, di gedung ini juga. Aduh enggak deh, gue straight to the point. Iya, benar, benar. By the way, ini kenapa gaung-gaung ya? Lu dipakai apa tuh? Enggak. Nah, nih gede, kecil, gede, kecil, gede, kecil gitu. Oh, Suaranya tenggelam katanya. gue pegang speakernya. Oh, pantesan. Iya, nggak kedengeran nih. Nah, gitu. Heeh. Aduh. Akhirnya ya Allah stabil tadi goyang-goyang Tuhan. Ada tripod sebenarnya. Tapi Tadi kan pada komentar jangan taruh di bawah, jangan taruh di bawah. udah ini udah bener kayak gini nih. Bagus. Iya udah. Iya kan? Udah nih. Setengah jam baru lu begini ya Allah. Anyway ya teman-teman ya, buat teman-teman yang baru bergabung di siaran pagi kita, Dave Iwet, rupanya agar live stream itu tetap menjangkau
menjangkau larger audience. Kalau teman-teman suka menyaksikan apa yang teman-teman lihat di layar bersama kami, jangan lupa di tap-tap layarnya karena ternyata itu penting. Gue tuh selama ini pikir kalau streaming tap-tap tuh kayak pengemis gitu ya. Ngapain sih gue mesti minta-minta di tap-tap? Ternyata dengan ngetap itu membuat si mesin si TikTok itu mendistribute konten ini ke semakin banyak orang gitu. Makanya disebut pasukan tap-tap. Dan Ih, juga bagus. Ya, pasukan tap-tap, jangan lupa di tap-tap, jangan lupa di share juga live ini supaya lebih banyak lagi yang menonton kita. By the way, coba kita buka nih sesi tanya jawab teman-teman semua dari trip kita berdua kemarin. Ya, silahkan ketik di kolom komen, nanti akan kita jawab. Kopi gula aren mau di tap-tap, mawar dulu setangkai. Nih Mami Poetry bilang gini, udah kak sampai hatinya udah mentok banget gitu. Kemarin kita belajar banyak kata-kata istilah-istilah tuh dari live streamer. Satu, pasukan tap-tap. Yang kedua adalah hati orange. Idih. gue tuh nanya sama si Wet, hati orange itu apaan sih Wet? Karena semua streamer TikTok yang naik ke atas panggung terima penghargaan pasti itu dua hal. Ingin mengucapkan terima kasih kepada pasukan tap-tap dan juga komunitas hati orange. Nah itu tuh yang itu dia. nongol. Itu dia hati orange. Hati orange. Iya bener, hati orange, mawar dulu setangkai, pasukan tap-tap. Bahas film Julia Robert yang baru. Julia Robert yang baru tuh yang Dave cerita waktu awal tahun itu, di akhir tahun. Nggak, kayaknya ada film yang baru deh. Baru lagi. Kayaknya ya. Lo lihat nggak sih? Gua kan follow ya. Ini bicara mengenai Oh Leave the World Behind. Iya betul, yang di Netflix. Iya, udah nonton kita. Gue kan follow di Gram editor at large majalah Vogue UK. Namanya Edward Enninful. Gue Iya. baca bukunya juga. Iya. Terus dia kemarin posting, rupanya Julia Robert akhirnya menjadi cover majalah Vogue UK. Ah, I see. Oke. Kalau gue nggak salah baca, itu adalah pertama kalinya. Jadi it took her a lifetime of career sampai akhirnya sampai akhirnya jadi cover. Nah, rupanya wawancaranya itu menarik banget. Teman-teman bisa cari ya wawancara covernya di YouTube Vogue UK. Julia Robert itu pengetahuan dia mengenai fashion itu ekstensif banget. Karena perjalanan karir dia di film itu kan banyak banget ya Iwat ya. Jadi dia itu punya tuh foto film Pretty Woman, baju ini harganya cuman segini, si stylistnya mengganti roknya gitu. Dan perjalanan karirnya itu tuh menggambarkan perjalanan history fashion gitu loh Wet. Iya, gue lihat potongan reelsnya sama TikToknya. Iya. Iya, tapi itu ada lengkapnya. Gue punya istilah untuk ekstensif itu. Stellar, betul. Iya kan, itu udah di atas advance tuh, stellar itu. That's true. Ya, dan itu menarik menurut gue kayak sebenarnya ya satu orang actress atau actor itu bisa bercerita tentang sejarah dari peran-peran yang dia mainkan. Kayak misalnya mau, kalau di Indonesia mungkin Christine Hakim gitu ya. Gila, itu kalau misalnya dirunut dari film pertamanya dia sampai sekarang, itu bisa ngomongin fashion, bisa ngomongin politik, bisa segala macam tuh di situ. Sayang, itu sebabnya Christine Hakim tamu Brunch with Dave next yang akan tayang, itu edisi spesial tahun baru. Karena Christine Hakim itu lagi keliling Indonesia dan juga luar negeri. Dia itu punya acara pameran foto merayakan 50 tahun dia berkarya. Nah, gila sih. Tapi ya, kemarin tuh kan gue naik pesawat kan pulang. Ya iya, masa gue gonceng motor. Jadi, kemarin tuh gue nonton Pasir Berbisik, Bo. Gue nonton Pasir Berbisik tadinya adalah karena Dian main di film itu. Ya, tapi, Bo, fokus gue berubah
ke Christine Hakim. Karena Cantik banget. Cantik banget. Gue sampai gini. Gila, ini perempuan cantik sekali. Dalam artian gini ya, Bo. Pasir berbisik itu kan dia bukan acting yang jadi cantik gitu loh, yang bajunya bagus, yang rambutnya bagus, enggak. Penuh lumpur, pasir, ya udah namanya juga pasir berbisik ya, Nek. Ya, tapi itu bener-bener kayak fitur hidungnya, feature rahangnya, jidatnya, oh my god. Dan di umur itu kan masih kencang semua ya, Bo ya. Itu bener-bener kolagen di mana-mana, tau nggak lo? Gue sampai gini, gue nggak pernah ngeh loh Christine Hakim secantik ini. Cantik banget, Dave, cantik banget. satu yang aku pelajari ya dari ibu, kan dipanggilnya sebagai ibu ya, Ibu Christine Hakim. Pokoknya nanti lu nonton ya, gue takut spoiler deh. Nanti soalnya belum tampil. Brunch with Dave sama Christine Hakim itu belum tampil. Gini ya, Wet ya. Gue itu kan dia kenal gue itu karena gue presenter Kiss. Ya, Tapi gue belum pernah wawancarain dia. ya. Tapi dia tahu gitu ya. Ini presenter Kiss ini nih gitu. Terus, tapi gue tuh pernah main film. Ya Allah, main film gue tuh juga cuman 10 scene kali. Iya, yang di Bali. Yang di Bali, namanya Perfect Fit, tayang di Netflix. Nah, tapi scene film gue itu 60% sama Mbak Christine Hakim. Jadi pertama itu gue kenalan sama dia, dia langsung hafal nama gue loh, Wet. Oh iya? Dia bilang apa? Instantly. Jadi kan gitu, pertama gue gini, Mbak, kenalan dulu, aku Dave. Terus dia gini, aku tahu kamu dulu bawain acara gosip kan di Indosiar. Iya, tapi kita belum pernah ketemu ya. Iya, tapi saya tahu kamu. Gue gitu. Kita main bareng, Mbak, tapi aku bukan pemain film ya, Mbak. Please show me the rope. Gue gini. Terus dia gini, ini mah film komedi, just be yourself. Gitu. Gampang aja gitu. Terus tapi abis itu udah nggak perlu introduction lagi. Kalau gue ketemu di acara bazar, gue menyapa di red carpet, dia udah langsung Dave gitu. Jadi maksudnya gue gini, langsung hafal gitu loh. Ngerti gak sih lu, Wet? Sementara gue itu banyak banget kan ketemu bintang yang mungkin bintangnya skalanya nggak segede Christine Hakim, ngerti gak lo? Tapi gue mesti berulang-ulang memperkenalkan diri, baby. Ngerti gue. Iya. Tapi gue bener-bener kayak, wah kemarin gila sih Bu Christine, gue ngeliatnya gila, dia cantik sekali loh. Dia tuh juga pernah jadi bintang Lux bukan sih? Aku lupa ya, kayaknya iya deh. Harusnya iya ya. Nah, the key is menurut gue adalah, kalau teman-teman bilang gini, iya karena Christine Hakim orang lama, lu juga berduaan om-om orang lama. Lama artinya tua. Betul. Karena apa? Kita adalah generasi yang hidup tanpa distraksi sosial media dan kesibukan sekarang. Intinya adalah, kalau lu berkenalan sama orang, please make your time to be present. Supaya, iya kan, Wet? Supaya lu ingat betul, dengan siapa tadi? Oh, iya Florence ya? Oh, gitu. Aku take a mental picture of your face, supaya besok-besok ketemu, ingat, gitu. Iya, benar, setuju. Tapi gue benar-benar kayak kemarin tuh, wah keren sih, dan dia juga mainnya keren sekali. Ini akhirnya jadi membahas, banyak yang minta untuk membahas film. Natasha Maria Rompis bilang ini, udah nonton film Monster belum? Ini katanya juga bagus sekali, Dave. Nah, ini film Korea ternyata ya. Film Korea, aku juga mendapatkan rekomendasi dari rekan TikTok yang suka nonton siaran pagi. Sadly, belum kejadian. Iya, benar. Gue juga. Tapi, gue pernah nonton satu konten di Iwet ke post. Satu konten di TikTok yang membahas mengenai film Monster ini. Aku akan lanjutkan. Yes. Sorry, ralat.
ternyata film Jepang. Iya, Film Jepang, bukan Korea. iya. Nah, ini mau membahas mengenai tabiat nonton. Jadi kemarin ini gue nonton sebuah konten yang dibuat oleh seorang content creator di TikTok. Dia membahas pengalaman dia nonton film monster di CGV. Hmm. Orang ini kayaknya memang suka menikmati film. Jadi dia bela-belain pulang kerja, nonton film monster. Dia udah lihat reviewnya, dia ingin menikmati film itu. Yang dia ceritain bukan review filmnya, tapi betapa kecewanya dia terhadap kelakuan orang-orang yang duduk di belakangnya dia. Kenapa? Di belakangnya dia duduklah segerombolan 5 atau 7 orang, ya, pulang kerja nonton bareng film itu. Kayaknya mereka nonton film bareng itu sibuk ngobrol dan berdiskusi bak nonton sinetron gitu loh. Oh. Dengan suara yang tidak dikontrol. Oh. Kayak di rumah, kayak di ruang tengah, kayak lagi di living room, ya. Terus udah gitu komentarnya juga komentar neneng-neneng gitu yang kayak nih abis ini pasti gini nih. Waduh, wah nggak mungkin. Aduh. Ada gitu-gitunya. Terus ngebahas gitu loh filmnya gini. Ini kenapa sih yang ini tadi begini? Ih, kok gitu ya? Ih, menurut gue mah harusnya gini. Ih, bagian mana sih gitu? Pokoknya kayak lagi nonton sinetron di rumah itu loh, Web. Iya, tahu gue. Ibunya datang nih. Iya. Sehingga membuat penonton lain tidak nyaman kan? Ah iya, benar. Katanya si konten kreator ini, dia itu sudah berusaha menunjukkan ketidaksukaannya dia terhadap kelakuan itu dengan nengok, nengok gitu. Tapi mereka nggak kegubris. Ini ya, sebentar sebelum kita lanjut lagi, jangan lupa pasukan tap-tap, di tap-tap dulu layar handphonenya ya. Dan jangan lupa kalau misalnya memang ada, mawar dulu setangkai. Kita lanjut lagi. Tadi gue mau cerita gitu soal manners ini ternyata memang masih nggak rata ya. Pemahamannya ternyata memang masih nggak rata. Maksud gue kayak iya, kita kan sering banget ya ngomongin soal manners, etika gitu kan ya. Kita sering sekali membahas soal ini. Tapi kita tuh kayak menggarami air laut. Ya, jadi apa yang kita omongin tuh kayak ya ada, tapi memang lebih banyak yang nggak paham aja. Gini, You know what I mean? ini bicara mengenai konten kreator dari TikTok ya. What I love about TikTok is kontennya itu kan very insightful ya. Kenapa Dave hilang suaranya di gue? Ada yang request gini. Ada yang nelfon. Siapa? Oh, lo. Oke. Ya. Oke. Tadi kan ada yang request. Ada yang request gini, Web. Kapan-kapan live bareng sama Putri Suhendro dong. Ya. Ya. Boleh, nanti kita colek Mbak Putri ya. Hopefully mau live bareng 30 menit kayak kemarin kita live sama Tom Louis. Ya. Tapi ada kontennya Mbak Putri yang menurut gue jawaban dari pembahasan kita kali ini. Rupanya ada istilah psikologi berkelompok. Oh iya, gue tahu tuh. Kita itu jauh lebih berani saat kita sedang bergerombol. Iya, benar. Iya, benar. Iya. By the way, gue jadi keinget nih soal psikologi berkelompok, psikologi bergerombol ini. Lo jadi lebih percaya diri, lo jadi lebih berani, lo jadi lebih ekspresif, sehingga misalnya contohnya itu kalau misalnya lo lagi tadi di bioskop, komentar kenceng-kenceng, di restoran ketawa kenceng sekali gitu ya, sehingga lo tidak sadar bahwa lo sudah mengganggu orang lain. Kemarin, gue tuh nge-forward lo satu konten, lo inget nggak? Gue nggak tahu lo ngeh apa enggak, tapi konten itu bagus deh, Bo. Dia bicara soal kenapa manusia itu suka berkomentar jahat.
Ya, kenapa manusia itu suka berkomentar jahat? Kenapa manusia itu suka tidak bisa menerima perbedaan sehingga kemudian dia mengeluarkan komentar jahat. Sekali lagi ya, jadi ini adalah alasan kenapa manusia itu tidak bisa menerima orang lain yang berbeda atau tidak bisa menerima hal yang berbeda, kemudian berkomentar jahat. Jawabannya adalah ini ternyata adalah self-defense mechanism manusia sebagai binatang. Animal instinct. Yes, itu adalah animal instinct kita. Let's admit, kita adalah binatang. Cuma untungnya nih, sama Tuhan, alhamdulillah, puji Tuhan, kita dikasih akal budi yang harusnya digunakan. Tapi si animal instinct ini masih kadang-kadang suka keluar, Bo. Nah, binatang itu paling tidak bisa menerima ada sesuatu yang beda di kelompoknya. Ya, ketika dia melihat ada sesuatu yang beda, maka dia langsung gini, alert, ini bahaya. Ya, alert itu dengan ini bahaya, caranya gimana? Apakah dia menggeram? Apakah kemudian dia mengeluarkan racun? Apakah dia mengeluarkan apalagi misalnya dia langsung gigit? Kuda-kuda pokoknya. Nah, itu yang dilakukan oleh manusia. Manusia mungkin bukan bentuknya kuda-kuda atau dia menggeram atau apa. Keluar kalimat jahat. Kok bibirnya begitu? Kok rambutnya panjang? Kok rambutnya botak? Bu, Agus takut, Bu. Ya, jadi itu menjawab pertanyaan kita. Kok jahat banget? Kok kayak nggak ada hati nuraninya? Bener, nggak manusiawi. Memang nggak manusiawi karena itu binatang. Itu binatang yang lagi bicara. Animal instinct lo yang lagi berbicara. Sekarang kita kembalikan kepada teman-teman semua. Apakah lo mau menjadi binatang atau lo mau menjadi manusia? Karena manusia dianugerahi akal budi, dianugerahi akal pikiran. Sehingga ketika dia melihat ada yang berbeda, bukan langsung dia serang, tapi dicerna dulu. Dengan budi pekertinya akan diolah sama dia sehingga komentar yang keluar tidak seperti binatang. That's true. Mungkin konten itu Iwet repost deh di TikTok. Kan bisa, Wet. Iya, Sehingga gue lihat ya, benar. Sehingga teman-teman bisa ikut menyaksikan ya. Komentar itu kayaknya dari seorang guru besar yang dia sampaikan ketika wisuda. Iya, betul. Iya. Betul. Itu gue nonton itu sih gue gini, oh pantesan ya orang-orang netizen bukan cuman plus 62 dimanapun di belahan dunia itu begitu, Nek. Iya. Memang mereka melihat sesuatu yang berbeda dari diri mereka dan kelompok mereka, pasti self defense-nya adalah langsung mengeluarkan ujaran yang negatif. Iya. Iya, ya itu tadi nggak manusiawi. Karena kenapa nggak disebut manusiawi? Karena kalau manusia itu pakai akal budi. Tapi kalau binatang enggak, karena binatang nggak punya akal, nggak punya budi pekerti. Ya gonggong mah gonggong aja. Gue kemarin ya Iwet ya, kan kemarin sore-sore gue live, gue iseng. Aduh kaki gue kram. Gue sore-sore iseng live karena gue terima direct message di TikTok dari seseorang. Terus message-nya manis banget, Wet. Dia bilang begini, nih gue ceritain lagi pagi hari ini. Dia bilang gitu, Om Dave, saya itu menikmati konten-kontennya Om Dave. I don't know you personally, but I think you have a good heart. I just want to express this to you. Tolong, jangan buang-buang energi menanggapi komentar negatif apabila Om Dave posting video atau live
di sosial media. They do not deserve an inch of your attention. Don't let them take away even a tiny bit of your happiness. Dia bilang gitu. Gue gini, oh bagus banget Wet gitu. They Ya, do not deserve my energy. ya, Ngapain gue bagi energi ya. ke orang yang begitu gitu. True, Jadi true. katanya nggak mau gue nggak mau bagi energi ke orang yang nggak deserving gitu. No, I don't Ya, want it. setuju, setuju, Nggak mau. setuju, setuju, setuju banget, setuju banget, setuju banget. Iya, 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 benar, benar. Setuju gue, setuju gue. Jadi memang balik Bagus lagi ya? gitu ya. Bagus banget. Maksud gue kayak kita sebagai orang-orang yang lebih tahu gitu ya. Terus kemudian ya udah ketika ada orang yang berlaku seperti itu ya, oh ya udah, kayak lu lihat jaing, Bo. Mm-mm. Oh, sejenis binatang dia. Ya udah. Animalistik insting dia sedang Ah, berkata, Kak. Dia ah, lagi ah, menggonggong, ah, mengeluarkan ah. auman, Kak. Dia menggonggong Iya. karena kita berbeda, Kak, ya. Dia biasa ngelihat harimau belang, dia ngelihat kita harimau tutul-tutul berwarna pelangi, Kak. Ah, Bingung dia, Kak. ah, ah. Langsung dia berujar dan berucap, Kak. Iya. Makanya kan selalu dibilang, take a pose in every moment. Ini kayak yoga tadi gue belajar gitu ya. Jadi kan breathe in, breathe out. In between breathe in and breathe out itu ada pause. Pause itu untuk mengolah sebenarnya. Makanya jangan langsung reaktif, teman-teman. Hmm, Take a betul. pause first. Jangan reaktif. Jangan memperpendek umur buat meladeni Betul. gonggongan-gonggongan orang-orang seperti itu. Ya. Sama, ya. Satu juga, aduh maaf ya teman-teman ya, tapi cara teman-teman berkomentar, cara teman-teman berinteraksi ya, baik lisan, tulisan, atau melalui digital body language. Ini kan istilahnya kita nih digital body language nih, Ya. komentar, like, tap-tap, konten, itu kan istilahnya digital body language ya, Ya. membalas email, membalas chat gitu. Itu tuh menunjukkan siapa lo, background Ya. lo, Ya. latar belakang pendidikan, latar belakang kehidupan gitu loh yang. Jadi Ya. kalau Betul. lo iya kan mengeluarkan komentar yang negatif berarti latar belakang lo kayak apa? Ya. Benar. Ini ada yang bilang gini, bagaimana menjadi netizen yang baik, Kak? Ya itu tadi, gunakan akal budi loh. Hmm. Menjadi manusia lah, jangan menjadi binatang. Balik Anda lagi ya. Yang menjadikan lo manusia itu adalah karena lo punya akal budi. Lo punya akal, lo dikasih otak, otak lo gede loh, beda sama binatang, otaknya kecil. Sama lo punya hati nurani, dipakai, udah gitu aja. Satu ya, aku kemarin kemarin kan teman-teman lihat tuh konten saya. Iya, ini udah jam 9 lewat 2. Lebihin 5 menit kali ya. Ya, boleh. Gua kan ketemu Dino Agusto tuh Oh dosen iya. fashion. Ya, Terus kan gue tanya, kan cara cara dia bertutur di sosial media itu kan gitu ya Iwet ya. Kayaknya pedes gitu ya. Kayaknya tuh pedes gitu nyelekit. Gue bilang, Dino, kamu suka mendapatkan hate comment nggak sih saat kamu memposting video-video kamu? Dia bilang, sesekali aku suka mendapatkan hate comment Kak. Tapi ternyata Dino kan terus? lebih jago sosial media. Dia bilang, Hmm. rupanya hate comments itu yang ngedrive konten kita untuk disebarluaskan menjadi lebih masif. Oh, jadi memang somehow itu tuh kayak kayak dibaca sama algoritma gitu. Iya, kayak karena kalau gue sih kayak kecewa gitu ya. Masa sih gitu ya, kok sedih banget. Mungkin bukan dibaca algoritma kali ya Iwet, tapi Hah. any comments kalau menurut gue. Iya, iya. Kalau any comments, iya, gue setuju, setuju, setuju. Jadi kayak ibaratnya tuh, bentar.
Ibaratnya adalah kan balik lagi ya. Sebuah konten itu akan terbang ketika likes sama comments-nya besar. Dan kemudian ketika lo bisa berhasil memancing orang untuk berkomentar, baik itu hates or good comments, itu akan membuat algoritma membaca bahwa ini kontennya disukai. Bukan disukai deh, tapi menarik perhatian. Bener ya? Dan cara paling mudah untuk menarik perhatian adalah ya memancing binatang-binatang ini dengan cara-cara yang tidak biasa. Gitu ya. Ketika lo rata-rata air, lo biasa-biasa aja ngomongnya, ya binatang-binatang nggak bakal datang. Jadi berarti kita boleh bilang netizen itu sebagai binatang, Kak. Mulai jahat. Mulai jahat. Instingnya ya, instingnya. Iya. Iya betul, betul kata Mun Bae. Biar rame lah intinya, bener. Biar rame aja. Iya kan? Iya. Nah, ini ada stalky. Aku keluar animal instingku kalau ke tentara IDF aja. Habis kucaci mereka lebih dari binatang. Iya, mereka memang melanggar kemanusiaan. Aku nggak mau terlalu jauh, tapi ya ada banyak hal ternyata yang terjadi di sana loh. Gue tuh kemarin baru ngobrol sama orang yang memang ada di sana, Bo. Cuma it's a very sensitive topic menurut gue, harus dibahas dengan akal sehat menurut gue. Tapi banyak banget ternyata yang kayak, oh gue nggak tahu part yang ini, oh gue nggak tahu part yang itu, oh gue nggak tahu ini bisa terjadi seperti ini. Namanya Bang Onim. Mungkin teman-teman ada yang tahu. Apa sih nih? What are we talking about? Israel and Palestine. Oh, Si Bang Onim ini tuh, iya, it's very sensitive kan. Si Bang Onim ini tuh wartawan, Bo. Dan dia memang mendedikasikan dirinya untuk ada di jalur Gaza, di Palestina. Dan dia menyalurkan bantuan, memberikan informasi dan sebagainya. Gitulah, by the way. Gitu ceritanya. Ya. Gitu. gue diem nggak menanggapi karena nggak mau dapat violation warning. Benar. Kak Dev udah breakfast belum? Belum. Abis ini baru nanti saya akan breakfast, ya, gitu. Apa rencana breakfast hari ini? Aku kan punya alpukat. Kayaknya aku mau makan di sini aja. Aku punya alpukat, aku punya pisang, aku punya pepaya. Semalam kita pergi, Bo. Semalam Ya, kita semalam. iya pergi belanja. Oke. Apa? Semalam kita pergi makan seafood. Katanya Gimana? seafood favoritnya orang Jakarta karena very pricey. Iya sih, pricey banget. Enak. Enak sih, tapi menurut gue banyak yang lebih murah, lebih enak, yang juga enak banyak. Iya. Kemarin tuh gue ketemu Melanie kan, pulang kan, gue bareng sama dia. Terus dia bilang gini, gue ceritakan gue makan nasi tempong pink. Dia bilang gini, Bo, tempong pink itu nggak kemakan kalau sama gue. Dia bilang gitu, pedes sekali, pedesnya gigit di mulut. Gue bilang iya bener, pedesnya gigit. Dia bilang kalau lo nggak kuat pedas, mendingan tempong Indra. Iya, pas gue live itu juga orang-orang pada ngebahas tempong Indra. Tapi kan di sini Viren kan sukanya tuh pink tempong. Dia sebagai duta pink tempong merasa bahwa bumbunya tuh akan lebih. Nah, hari ini acara ulang tahunnya Didi di villa. Menunya adalah pink tempong. Oh my god, lagi. Dan tadi malamnya gara-gara pink tempong itu gue sampai mimpi, tau gak lo? Gue mimpinya adalah bagaimana meracik bumbu pink tempong yang baik dan benar. Lo balik, Bo. Kan biasanya kecapnya tuh di tempat yang kecil ya. Sambalnya tempat yang gede. Siapa datang? Wida. Aku duluan Hai. aja, aku susul. Ya. Ya, duluan aja. Iya. Kemana dia? Mau breakfast. Oh, jadi kan biasanya pink tempong itu kan sambelnya di tempat yang agak lebih gede, kecapnya kecil kan ya. Lo puter, Bo. Sambelnya lo taruh di tempat yang kecil, kecapnya tempat yang gede. Oh iya.
Jadi komposisi kecap sama sambal itu lebih banyak kecapnya. Benar. Gitu. Tempong Indra udah di Kelapa Gading. Iya gue pingin deh. Tapi enak sih emang tempong itu memang kayak ih. Dan katanya tempong Indra itu lebih pricey. Nih, di Bali kalau mau makan seafood, Ibu Dharma Pulau Serangan, enak, murah, dahsyat. Semalam tuh kita makan di HTP Seafood, hampir 7 juta. Hah? Mahal ya, Mahal banget. 6,8. Pakai lobster segala kali. Enggak. Ya Allah, mahal sih. Mahal. Mahal itu. Sama yang aku suka dari tempong adalah si lalapan kangkungnya itu loh. Kangkungnya kan gede banget. Itu Yang sawi deh kayaknya, Bo. menurut Bobo, kangkung jenis itu hanya ada di Bali. Oh gitu. Sorry, bayam. Bayam. Oh, itu bayam bukan sawi. Bayam, ternyata bayam. Oh. Kangkung apa bayam sih? Tuh, Bayam, bener bayam. Oh, itu bayam. Bayam gonde namanya. Oh. Dan buat gue, si tempong itu yang enak adalah si bayamnya. Lu lihat kan kemarin, semua bayam meja tetangga gue ambilin. Punya Viren gak dimakan gue ambil, punya Didi gue ambil, punya ini gue ambil. Gue kayak pemulung bayam. Iya, sama satu lagi ya. Ini gue belajar dari Viren nih, temennya Dave. Jadi, memang cara untuk menetralisir pedas itu adalah dengan si sayur. Ya, jadi begitu lu udah kepedesan, lo hajar sayurnya lagi, bersih lagi palet mulut lo makan lagi. Pingin lagi lo gue. Gimana ya? Ya, nanti kesana lagi. Nanti kita makan di situ lagi. Iya, benar. Oke, sudah 12 menit lewatnya. Yes. Silahkan dilanjutkan sisa harinya. Semoga besok kita bisa live lagi. Enjoy your Sunday, teman-teman. Have a beautiful day, everyone. Bye.